Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan transaksi pembukuan pelanjutannya ya. Nah, ini kebetulan transaksinya adalah untuk transaksi bulan Januari tahun 2024 ya. Nah, sebelumnya sudah ada transaksi-transaksi yang saya masukkan di awal ya, di awal untuk kebutuhan pencatatan awal ya. Ini biasanya untuk modal ya. Oh ya, di sini ada yang belum masuk nih ya. Selisih 15 juta. Selisih 15 ini berarti yang motor ini ya kita hapus ya, karena dia tadi tidak masuk ke modal ya. Dia masuknya ke utang ya. Ini saya perbaiki dulu. Ya. Oke, ini udah benar ya. Oke. Nah, misalnya pada saat tanggal 1 kita gajian. Gajian kita ini misalkan masuk ke bank BRI ya. Nah, maka kita catat ini adalah gaji bulan Januari ya. Bulan Januari 2024 ya. Misalnya sebesar 1.700.000. Misal aja ya. Bank BRI kita bertambah ya, makanya dia debit, sedangkan kreditnya itu adalah di pendapatan gaji. Ya, di sini ada beberapa kategori pendapatan: gaji, honor, investasi, proyek, usaha, lain-lain ya. Di sini saya masukkan saja misalnya pendapatan gaji, berarti PGJ ya. Nah, keterangannya sama aja lah ya. 3.700.000. Nanti di sini akan masuk pembukuan pertama di bank. Bank itu nanti di BRI akan mendapatkan 3.700.000 ya. 3.700.000 ya. Nah, sedangkan di pendapatan tambah di pendapatan kemudian kita dapat lagi misalkan apa ya, atau jangan dapat deh, kita ambil yang lain. Oh ya, ini karena ini tinggal sedikit, ini kita bisa tambah ya. Kita tambah, insert saja, insert ya. Tapi jangan lupa ini tolong di drag ke bawah ya, bagian ini di drag ke bawah untuk menambah ya, karena ini kalau tidak diisi nanti kodenya tidak bisa masuk ya. Di sini ada rumus ya. Sebentar. Wah, mana data tadi? Ternyata saya mengisi datanya terlalu ke bawah ya. Ini saya delete aja lah ke atas ya. Saya delete. Saya delete di sini. Oke. Nah, saya delete juga lah. Oke. Nah, kemudian misalnya kemudian misalnya karena sudah gajian nih, misalnya saya pengen beli HP ya, misalnya tanggal 2-nya atau tanggal 1 enggak apa-apa, tanggal 1 dulu, habis gajian langsung beli HP ya. HP ini masuknya ke inventaris, misalnya beli ya, atau kita saja HP iPhone misalnya, atau ya iPhone berapa ya, iPhone 13 ya deh ya. Berapa ya harganya ya? Anggaplah 15 juta misalnya. 15 tadi udah ada angka 15 ya. Anggaplah 16 juta gitu misalnya. Nah, berarti yang kita membayarnya pakai apa ya? Nggak ada uang 16 juta juga ya. Sebentar, kita cek di bank kita. Oh, saldo di bank nggak nyampe 16 juta.
Berarti misalnya kita belinya dengan apa ya, dengan utang, tapi nggak boleh lah, jangan iPhone, kita ganti aja lah HP Samsung, harganya misalnya 2.500.000, yang murah aja dulu ya. Nah, HP Samsung 2.500.000 ini kita bayarnya transfer dari BRI karena tadi udah gajian kan ya. Nah di sini yang berkurang adalah akun BRI kita ya. Dan pertama adalah inventaris berupa HP ya. Nah di sini inventaris nambah, jangan lupa masukkan ke sini ya untuk kontrol transaksi ya. Misalnya disusutkan 24 bulan, kita pakai 2 tahun misalnya ya. Nah ini 104 ya, mungkin kita masukkan 104 dulu ya. Sisanya kalau ini 24 berarti sisa 4.000 ya. Nah 4.000, jadi balikkan ke 0 lagi. Nah ini dikurang dulu 4.000 sementara ya. Baik. Lalu BRI tadi berkurang ya. Di sini BRI kita berkurang sebesar 2.500.000 ya. Jadi sisa 1.200.000 uang di BRI ya. Oke, kemudian kita beli makan ya, beli makan. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2004 kita ada makan ya. Beban makan BMK ya. Ini misalnya makan di warteg. Ya, makan di warteg misalkan 23.000 ya. Beban bertambah di kas, yang berkurang adalah uang kas kita ya. Makan di warteg ya tanggal 1 sebesar 23.000 ya. Nah, nanti uang kas kita akan berkurang nih, berarti uang kas kita tinggal 257.000 rupiah ya. Berkurang berapa tadi? 23 ya. 23 misalnya 21. Nah, ini sisanya berarti ini ya. Kemudian jangan lupa, ternyata ada parkirnya ya. Ternyata ada parkirnya. Ya sudah, kita bisa saja tambahkan begini ya. Ini kita copy ke bawah, ini kita ganti beban transportasi ya. Parkir motor misalnya ya. 2.000. Ya, 2.000 ya. Berarti ini kita ngeluarin uang untuk makan di warteg dan parkir motor sebesar 25.000 ya. Nah, sini ya. Kasnya berkurang 25.000. Nah, ini kita betulin ya karena 2.000 ini hilang lagi ya. Kemudian di beban ya. Di beban nanti akan muncul beban makan ya. Di sini kodenya BMK ya. 23.000 sama beban transportasi 2.000 ya. Oke. Kemudian tanggal 1 bulan 1 tahun 2004 juga misalnya pas pulang itu isi bensin ya. Jadi kita tambahkan BTR, beban transportasinya, bensin motor misalnya kita isi langsung full 50.000 misalnya ya. Kemudian yang berkurang adalah kas kita ya. Bensin motor berkurang ya sebesar 50.000. Nah, jadi uang kas kita tinggal 205.000 ya, karena berkurang lagi isi bensin tadi ya. Jadi ini uang kas yang 50.000 tinggal 2 ya. Oke. Nah, bebannya masuk ke beban transportasi di sini ya. Nah, lalu tanggal misalnya besoknya kita sarapan pagi ya, tanggal 2 bulan 1 tahun 2004 ya, beban makan ya, sarapan pagi plus ngopi misalnya ya, habisnya misalnya 25.000 ya. Yang berkurang adalah kas ya, berkurang adalah kas
Atau misalnya bayarnya nggak pakai kas, misalnya bayarnya pakai GoPay ya. Nah, GoPay ya, ini sarapan ya, jadi berkurang 25.000 ya. Nah, di sini nanti kita lihat di e-walletnya, di GoPay-nya akan berkurang 25.000 ya. Nah, jadi di sini menjadi 95 ya. Nah, lanjut lagi misalnya sampai di kantor ya, ternyata harus transfer uang ya. Harus transfer uang ke pemilik apa ya? Transfer uang lah ke misalnya ke ibu. Kita transfer uang ya, mungkin dari kita lihat bank apa yang masih banyak duitnya. Dari BNI aja lah ya. Kita transfer dari BNI ya. Kita transfer ke ibu. Misalnya kita kirim 500.000 ya. BNI-nya berkurang ya, 500.000 ya. Nah, di sini kita mau bebankan apa nih ya. Kita cek akun beban ya. Beban di sini ada makan, transportasi, hiburan, internet ya, karena mungkin ini rutin kita kasih ke ibu ya, kita kasih aja sebutnya beban bulanan, BLN ya. BLN ya. Transfer ke ibu ya sebesar 500.000. Nah, nanti di sini BNI-nya akan berkurang ya. BNI akan berkurang, lalu bebannya akan bertambah di beban lain-lain ya. Mana beban lain-lain ya? Nah, ini. Oh. Sorry, bukan beban lain, beban bulanan. Ya, di sini ya. Oke. Nah, kemudian ternyata di tanggal 2 kita dapat honor ya. PHN misalnya honor perjalanan dinas ke Singkawang gitu misalnya ya. Misalnya honornya adalah 400.000 ya. Oh sorry, kalau honor dia di pendapatan di kredit kalau bertambah. Nah, misalnya tambahannya ini ke BRI misalnya ya. Nah, seperti ini ya, 400.000. Maka nanti di bank BRI-nya akan bertambah sebesar 400.000 ya. Berarti di sini jadi 16 ya. Kemudian di honor ya, pendapatan honor. Nah, ini nambah ya, 400.000. Sambil rajin-rajin cek neraca ya, apakah ada selisih atau tidak gitu ya. Kemudian karena dana kita di kas ini, di dompet kita tinggal 205.000 dan mungkin kita perlu untuk menambah uang kas, misalnya kita melakukan penarikan tunai ya. Kita tarik tunai nih pas pulang kerja. Kita tarik tunai dari BCA kita misalnya. BCA ada. Dan tunai BCA gitu ya. Kita tarik 500 ya. Nah, yang bertambah adalah kas ya. Uang di dompet kita bertambah ya. 500.000. Nah, di sini kita harus nambah nih di sini ya. Nambah dari 1 tambah 5 jadi 6 ya. Oke. Jadi ada 700.000 nih di kas kita ya. Apalagi ya misalnya oke, mungkin misalnya ada titipan ya. Misalnya ada teman kamu tanggal 21 ini ya. Dia menitipkan uang ya untuk diserahkan ke teman yang ada di kosan misalnya ya. Titipan ya. Tapi karena kamu tidak ketemu sama temanmu yang di kosan itu,
Nah, ini kamu simpan dulu ya. Jadi ini titipan. Ini misalnya keterangannya adalah uang si Andi ya, misalnya ya, sebesar 250.000 ya. Bertambah kalau titipannya di kredit ya. Nah, yang bertambah adalah kas kita ya. Karena menambah kas ya. Titipan uang si Andi ya. Kita tulis di sini titipan uang si Andi 250.000 ya. Maka kas kita juga akan bertambah ya sebesar 250.000. Berarti 6 tambah 2 jadi 8 ya. 5 2 tambah 1 jadi 3 ya. Sini titipan nambah nih ya, uang si Andi ya. Ini misalnya saya tambahkan di sini ya. Tambahkan di sini ya. Pastinya harus value ya. Ini saja seperti mengganti ya. Nah, uang si Andi ya. Nah, kemudian baru besoknya kita ketemu si Andi ya. Baru besoknya kita ketemu si Andi ya. Berarti ini kita jurnal balik ya. 3 bulan 1 tahun 2004 ya. Kasnya yang berkurang ya. Penyerahan titipan uang si Andi. Kasnya berkurang 250.000. Titipannya juga di jurnal balik ya. TP ya, penyerahan gitu ya. 250.000 ya. Nah, di sini kas berkurang lagi ya sebesar 250.000. Ini jadi 7 ya. Sorry. Jadi 6 ya. Ini jadi 2 ya. Kemudian titipan tadi. Nah, ini kan jadi hilang nih, habis ya titipannya. Ini yang lupa di copy lagi ke bawah. Paste. Nah, ini habis ya. Nah, ini biasanya saya tanda warna kuning. Jadi di transaksi bulan depan ini nanti akan saya hapus ya. Nah, kemudian tadi kan ada piutang ya, Budi pinjam 100 nih ya. Alhamdulillah si Budi pada tanggal 4 bulan 1 tahun 2004 ya. Budi membayar utangnya ya. Jadi dia tadi piutang pribadi ya, PIP ya. Budi ya. Misalnya Budi pinjam 100, ini pengembalian gitu ya, pengembalian aja lah. Jadi berkurang 100.000, terus dia bayarnya pakai transfer misalnya ke BCA ya. Gaya 100.000 aja transfer ke BCA ya. Nah, ini keterangannya 100.000. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti piutangnya habis ya. Atas dulu ya. Nah, ini kita copy ke bawah. Paste value.